Landasan hukum Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh. Definisinya, pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberian penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlukan sebagai penambahan penghasilan. Selanjutnya, dasar pengaturan. Dasar pengatur ini terbagi dua. Yang pertama berdasarkan peraturan pelaksanaan lain. Yang kedua berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh. Selanjutnya materi tentang PPh final berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh 1. Yang pertama, bunga deposito, tabungan, dan diskonto. Yang kedua, bunga obligasi dan sun. Yang ketiga, bunga simpanan dan koperasi bagi WP. Yang keempat, hadiah undian. Yang kelima, transaksi saham dan sekuritas lainnya. Selanjutnya materi tentang perlakuan perpajakan bunga dan hadiah. Yang pertama, landasan hukum terbagi 4. Yang pertamanya PPh Pasal 21 adalah hadiah non-undian diterima WP orang pribadi. Yang kedua, PPh Pasal 23 ini terbagi 2. Bunga utang diterima WP dalam negeri. Yang kedua, hadiah non-undian diterima WP badan. Yang ketiga, PPh Pasal 4 Ayat 2 terbagi 2 juga, bunga tabungan obligasi. Yang kedua, hadiah undian. Yang keempat, PPh Pasal 26 terbagi 2 juga, bunga utang diterima WP luar negeri. Dan yang keduanya, hadiah diterima WP luar negeri. PPh final yang dicabut ketentuannya oleh PP nomor 31 tahun 2011. Yang pertama, penghasilan dari transaksi derivatif berdasarkan PP nomor 17 tahun 2019. Yang kedua, PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif dinyatakan tidak berlaku. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI nomor 1. Yang pertama, cakupan SBI serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun. Yang kedua, tarif dan dasar pengenaan 20% dari jumlah bruto, WP 20% atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto. Yang ketiga, ketentuan khusus WPOP berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi. Selanjutnya, bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI nomor 2. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, bank yang membayarkan bunga dan diskonto. Yang kedua, dana pensiun yang diserahkan Menlu dan bank yang menjual kembali SBI dan sertifikat deposito. Yang ketiga, kantor pusat Bank Indonesia atas bunga, tabungan, dan deposito yang ditempatkan di cabang LN. Yang keempat, kantor cabang Bank LN atas bunga, tabungan, dan deposito yang ditempatkan di luar negeri. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI nomor 3. Objek yang dikecualikan dari pemotongan. Yang pertama, bunga dan diskonto atas deposito, tabungan, dan SBI yang kecil dari 7.500.000. Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh Bank Indonesia atau cabang Bank LN. Yang ketiga, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan Menkyu. Yang keempat, bunga tabungan dalam rangka kepemilikan rumah sederhana, rumah sakit, dan rumah sangat sederhana. Berikut kafling siap bangun. Materi selanjutnya tentang contoh ilustrasi. Selanjutnya materi tentang bunga, obligasi, dan sun 1 terbagi 3. Yang pertama, cakupan obligasi negara, surat perbendaharaan negara SPN, dan surat utang bertempo besar 12 bulan. Yang kedua, tarif 15% dari jumlah bruto, 20% atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto. Yang ketiga, dasar pengenaan bunga obligasi berkupon, diskonto obligasi berkupon, diskonto obligasi tanpa kupon. Yang kedua, bunga obligasi dan sun 2 terbagi 2. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Yang A, penerbitan obligasi atau kustodian agen pembayaran atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi setiap periode. Yang kedua, perusahaan efek dealer atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi saat transaksi. Yang kedua, pengecualian bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang disahkan Menkyu. Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Materi selanjutnya tentang contoh ilustrasi.
Bunga simpanan koperasi bagi WP/OP terbagi 3. Cakupan bunga atas simpanan tidak termasuk bunga simpanan sebagai bagian sisa hasil usaha. Yang kedua, tarif dan dasar pengenaan 0% dari jumlah bruto untuk nominal 0,0 sampai 240.000 per bulan. Yang kedua, 10% dari jumlah bruto untuk nominal yang melebihi 240.000 per bulan. Yang ketiga, pemotongan penyetoran dan pelaporan koperasi pembayaran bunga. Hadiah undian yang pertama terbagi 3. Yang pertama, cakupan hadiah yang diberikan melalui cara undian dengan nama dan bentuk apapun. Yang kedua, tarif 15% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas natural. Yang ketiga, saat terutang, saat akhir bulan dibayarkan hadiahnya atau saat penyerahan hadiah. Selanjutnya, hadiah undian 2 terbagi 2. Pemotongan penyetoran dan pelaporan. Yang kedua, ketentuan khusus. Yang pertama, penyelenggaraan undian meliputi orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi, dan penyelenggaraan lain tanpa terkecuali. Yang kedua, ketentuan khusus. Yang pertama, atas hadiah bernilai paling tidak 5 juta wajib dibuat bukti pemotongan. Yang kedua, atas hadiah bernilai kurang dari 5 juta wajib dibuat daftar nominatif. Transaksi saham dan sekuritas lain. Nomor 1, yang pertama, cakupan transaksi jual beli atas saham di bursa efek. Yang kedua, tarif 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi semua transaksi. Yang kedua, tambah 0,5% dari nilai jual atas penjualan saham. Kedua, transaksi saham dan sekuritas lain. Nomor 2, terbagi 2, pemotongan penyetoran dan pelaporan perantaraan pendagang efek atas setiap transaksi. Yang kedua, dibayarkan sendiri oleh emiten atas penjualan saham pribadi. Yang kedua, pengertian pendiri OP atau badan yang tercantum namanya dalam daftar pemegang saham PT atau PT sebelum pendaftaran kepada BPPAM LK. Yang kedua, OP atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri melalui warisan, hibah, cara pemeliharaan lain yang tidak dikenai PPh. Berikut ini adalah contoh ilustrasi beserta dengan pengerjaan dan jawabannya. Pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura, ada cakupan, tarif, dan syarat perusahaan pasangan usaha. Pengalihan hak tanah dan atau bangunan, ada pengertian dan bentuk pengalihan lain. Berikut penjelasan soal beserta dengan pembahasannya. Semoga kita bisa menyimak dengan baik-baik. Usaha jasa konstruksi dan real estate, landasan hukum pasal 10 PP nomor 40 tahun 2009. Ada tarif beserta tarif khusus dengan ketentuan khusus. Dan ini adalah ilustrasi contoh soal beserta dengan pembahasannya. Dan terakhir ada dividen bagi wajib pajak, objek pajak ada cakupan, tarif, dan pemotong. Dan terakhir inilah contoh soal beserta dengan pembahasannya. Semoga kita bisa memahami dengan baik dan menerapkannya. Ini adalah pembahasan dari soal di samping. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.